Kalau kamu pernah mendengar kata arete atau virtue atau juga keutamaan, bukan hanya stoik yang memiliki keutamaan seperti yang sudah banyak saya jelaskan, tetapi filsafat lain pun memiliki keutamaan yang berbeda. Selamat datang di Siniar Bahagia ala Stoik, menciptakan pendapat untuk bahagia. Bersama saya Jason Herlambang. Siniar ini saya buat untuk menemani kamu yang sedang berlatih mempraktekkan ajaran Stoikisme. Saya akan membagikan pengalaman bagaimana menerapkan ajaran Stoikisme di dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini adalah episode hari ini. Selamat mendengarkan. Di dalam episode ini saya ingin menjelaskan kepada kamu atau mengobrol dengan kamu tentang keutamaan gitu ya. Episode ini sudah saya rekam sebanyak 3 kali, tetapi terkadang saya suka hilang, suka ngeblank gitu ya dalam pikiran saya setelah 10 menit saya berbicara, karena kebanyakan episode ini yang saya buat itu tanpa skrip gitu ya. Jadi kalau episode ini tiba-tiba saya ngeblank di menit ke-10, harap dimaklum karena ini sudah episode sudah 3 kali saya rekam, tapi saya akan coba untuk menjelaskannya dengan baik dan dengan perlahan agar kamu bisa mengerti gitu ya. Jadi di episode ini saya ingin menjelaskan tentang sebuah keutamaan yang filsafat lain itu miliki gitu ya. Jadi zaman 2000 tahun yang lalu, sebelum agama itu dilahirkan, sebelum agama itu dikenal oleh manusia-manusia di dunia ini, zaman dulu itu ada yang namanya filsafat gitu ya. Filsafat itu adalah sesuatu hal yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah, bukan hanya secara teori tetapi bisa dipraktekkan gitu ya. Dan masalahnya itu apa sih zaman dulu orang-orang yang zaman dulu miliki itu? Masalahnya itu orang-orang itu mencari cara atau mencari tahu bagaimana manusia itu bisa menjalani hidup yang baik, bisa menjalani hidup yang sempurna gitu ya. Bagaimana caranya manusia itu bisa mencapai kebahagiaan gitu ya, mencapai kebahagiaan. Nah, tentu saja kan pemikiran ini juga sampai sekarang itu masih dipikirkan oleh manusia, dan itu adalah bukti bahwa manusia itu dilahirkan dengan kemampuan yang spesial dari makhluk hidup lainnya, yaitu mencari atau menciptakan reasoning, menciptakan opini, menciptakan pendapat, menciptakan ide gitu ya, bagaimana caranya manusia itu hidup bahagia, bagaimana caranya manusia itu memiliki hidup yang baik gitu ya. Baik itu banyak filsafat yang menerjemahkannya itu ya bahagia gitu ya. Nah, lalu filsuf-filsuf zaman dulu setuju gitu ya, banyak sekali filsuf-filsuf yang memiliki aliran filsafat tentang moral dan etika itu. Mereka setuju bahwa untuk mencapai hidup yang baik itu manusia harus memiliki sebuah keutamaan gitu ya, sebuah keutamaan. Nah, pada dasarnya dari zaman dulu sampai sekarang keutamaannya itu hampir sama, atau dalam bahasa Inggrisnya itu similar gitu ya, similar. Jadi sama tetapi tidak sama gitu ya. Jadi mirip, tetapi kebanyakan ia memiliki keutamaan yang bertujuan untuk mencapai hidup bahagia gitu ya, mencapai hidup yang baik gitu ya. Nah, seperti yang kamu tahu bahwa keutamaan yang stoicisme miliki itu adalah keutamaan yang
ada 4 keutamaan, yaitu keberanian, lalu kedisiplinan, keadilan, dan kebijaksanaan. Yang notabene keutamaan ini adalah berada di dalam kendali kita. Hanya diri kita yang memilikinya, hanya diri kita yang bisa mengendalikannya gitu ya. Orang lain tidak bisa mengendalikannya, dan 4 keutamaan ini tidak bisa terampas, tidak bisa hilang, tidak bisa rusak selain kita membiarkannya hilang, selain kita membiarkannya rusak dengan cara apa? Dengan cara tidak melakukannya gitu ya. Dengan cara tidak mengendalikannya gitu ya. Nah, 4 keutamaan tersebut adalah berada di dalam kendali kita. Dan lain halnya itu apa? Hal yang lainnya itu tidak berada di dalam kendali kita. Nah, ada satu filsafat yang terbalik gitu ya, yang terbalik, yaitu filsafat Epicurus atau filsuf Epicurus, dan kaumnya itu disebut dengan Epicureans gitu ya. Jadi mereka itu mencari kebahagiaan atau menuju hidup yang bahagia itu dengan cara-cara dengan mengutamakan kenikmatan, pleasure gitu ya. Pleasure. Apa itu kenikmatan atau pleasure? Kenikmatan atau pleasure itu manusia mengikuti apapun desire-nya, apapun keinginannya gitu ya. Apapun yang mereka pikir membuat mereka itu nikmat, membuat mereka itu bahagia gitu ya. Lalu desire itu dalam stoik itu kan harus kita kendalikan ya. Desire itu harus kita kendalikan dengan apa? Dengan keutamaan yang nomor 2, yaitu temperance gitu ya. Karena desire itu terkadang membuat kita itu sengsara gitu ya. Tetapi Epicureans itu sebaliknya. Mereka pikir desire itu atau mengikuti desire, mengikuti keinginan itu, mereka pikir akan membuat mereka bahagia gitu ya. Membuat mereka bahagia. Seperti apa sih pleasure yang mereka lakukan? Ya seperti makan makanan yang apapun yang mereka inginkan gitu ya. Kayak mereka tidak memiliki makanan tersebut, tetapi mereka menginginkannya, maka mereka harus mendapatkan makanan yang mereka inginkan gitu ya. Nah, kalau stoik kan beda ya. Kalau stoik itu makan apa saja yang kita miliki gitu ya. Jadi stoik itu memiliki prinsip bahwa kita tidak bisa bahagia. Epictetus bilang kita tidak bisa bahagia dengan apa yang belum kita miliki. Bagaimana caranya kita merasa bahagia dengan hal-hal yang belum kita miliki gitu ya. Maka seorang stoik itu tidak mengejar hal-hal yang belum kita miliki untuk menjadi bahagia gitu ya. Kita itu kan harus bersyukur, harus menikmati apa yang kita miliki. Nah, Epicureans itu mereka berpikir bahwa apa yang mereka inginkan akan membuat mereka bahagia, meskipun hal tersebut belum mereka miliki gitu ya. Kayak orang-orang zaman sekarang itu kan kayak mereka pikir mereka akan bahagia dengan memiliki apa? Memiliki baju yang bagus, dengan menginginkan makanan yang enak yang kita pikir itu, yang kita lihat di media sosial. Kita pikir memiliki baju yang bagus itu akan membuat bahagia, memiliki rumah yang besar itu membuat kita bahagia, memiliki pacar yang baik itu bahagia, memiliki pasangan yang baik itu bahagia, memiliki suami atau istri yang baik itu bahagia gitu ya. Memiliki atau makan makanan yang enak yang kita lihat di media sosial itu membuat kita bahagia gitu ya. Padahal semua itu adalah hal yang kosong. Bagi kita, seorang stoik, hal tersebut itu adalah hal yang kosong. Karena apa? Karena hal-hal tersebut, kenikmatan-kenikmatan tersebut itu
tidak bisa kita kendalikan, tidak bisa kita dapatkan kapan saja, tidak bisa kita miliki kapan saja. Gitu ya. Jadi Stoik itu keutamaannya, 4 keutamaan yang sering kita bahas gitu ya, yang sering saya bahas dan di buku-buku atau Stoik ajarkan itu tidak akan hilang dan bisa kita dapatkan kapan saja, yaitu keberanian, kedisiplinan, keadilan, dan kebijaksanaan. Maka apakah keutamaan Stoik itu adalah baik? Ya baik, bagi siapa? Bagi kaum atau bagi orang-orang yang ingin mencapai kebahagiaan ala Stoik. Gitu ya. Ala Stoik. Karena apa? Karena 4 keutamaan itu mudah dicapainya, mudah dimiliki, tidak bisa rusak, tidak bisa hilang, karena itu semua berada di dalam kendali kita, di dalam genggaman kita. Kapan saja kita bisa melakukannya, kapan saja kita bisa mempraktekannya. Gitu ya. Kaum Epicureans juga bisa dibilang atau disebut oleh banyak orang itu kaum hedonis. Kaum hedonis karena mereka itu kaum-kaum yang sepertinya menghambur-hamburkan uang gitu ya. Karena desire itu kan, keinginan itu dari zaman dulu 2000 tahun yang lalu gitu ya, ketika uang itu ditemukan, desire itu, keinginan itu kan bisa dibeli oleh uang. Jadi kenikmatan-kenikmatan itu bisa dibeli oleh kemewahan gitu ya, oleh uang yang mereka dapatkan, uang yang mereka miliki. Jadi tidak ada bedanya dengan orang-orang pada zaman sekarang gitu ya. Kita pikir itu kita memiliki pekerjaan, kita mendapatkan uang, dan kita pikir uang itu harus dihabiskan untuk apa? Untuk mencapai atau untuk membeli kebahagiaan yang kita pikir kebahagiaan itu baik. Lalu ketika kebahagiaan itu tidak bisa kita miliki karena seseorang itu tidak memiliki pekerjaan bagus dan tidak memiliki uang yang banyak, maka apa? Maka ya orang tidak bisa merasa bahagia karena keutamaan yang mereka utamakan itu adalah kenikmatan yang uang bisa beli. Gitu ya. Nah, tetapi berbeda dengan kita yang mempelajari keutamaan di dalam Stoik. 4 keutamaan itu tidak bisa diperjualbelikan, tidak bisa dihilangkan, tidak bisa dirusakkan, kecuali kita sebagai manusia, sebagai seorang Stoik itu tidak mempraktekannya. Kita sebagai seorang Stoik tidak melatihnya, maka keutamaan yang Stoik pegang itu akan hilang dari diri kita. Gitu ya. Jadi setiap orang, setiap filsafat, setiap agama, setiap kelompok masyarakat itu memiliki keutamaan. Untuk apa? Untuk mencapai kebahagiaan, untuk mencapai hidup yang baik. Menurut mereka masing-masing, menurut kelompok masyarakat masing-masing, menurut agama masing-masing, menurut aliran filsafat masing-masing, gitu ya. Apakah keutamaan itu baik? Ya baik bagi mereka. Baik bagi mereka. Apakah keutamaan Stoik itu baik? Ya baik bagi kita. Karena apa? Karena kita yang bisa merasakannya. Gitu ya. Nah, bagi kaum Stoik, bagi kita, bagi saya, gitu ya. Hidup yang baik itu adalah hidup yang tidak memiliki emosi negatif. Nah, emosi negatif itu bisa hilang karena apa? Karena kita yang mengendalikannya dengan cara atau dengan menggunakan keutamaan tersebut yang kita miliki, gitu ya. 4 keutamaan yang kita miliki. Gitu ya. Ketika kita sudah berani melakukan hal-hal yang kita rasa itu menakutkan, gitu ya. Maka ketika kita melakukannya, maka kita akan merasa bahagia. Tetapi sebaliknya, ketika kita takut dan tidak melakukannya, maka kita akan overthinking.
maka emosi-emosi negatif itu akan ada di dalam pikiran kita. Gitu ya. Lalu ketika kita tidak mengendalikan, tidak melakukan disiplin dalam hidup kita, maka akan banyak sekali penyesalan-penyesalan di dalam hidup kita, seperti makan makanan apapun yang kita inginkan, lalu membeli apapun yang kita inginkan, atau membiarkan desire kita itu terlaksanakan gitu ya. Maka kita tidak akan memiliki yang namanya pengendalian diri, dan kita akan banyak sekali merasa menyesal. Karena apa? Karena uang kita misalkan habis. Badan kita misalkan gemuk atau tidak sehat. Karena apa? Karena kita mengikuti desire atau keinginan yang ada dalam pikiran kita. Gitu ya. Lalu keadilan, ketika kita tidak adil kepada orang atau tidak adil kepada diri kita sendiri, kita akan merasakan juga emosi negatif, yaitu penyesalan. Gitu ya. Seperti kita tidak menolong orang, kita bahkan tidak menolong diri sendiri gitu ya. Kita tidak tahu bagaimana cara melakukan hal yang tepat, maka akan banyak sekali perasaan menyesal. Gitu ya. Lalu kebijaksanaan, ketika kita tidak mengerti tentang hal-hal yang berada di luar kendali kita, maka emosi negatif pun akan banyak sekali terpenjara di dalam diri kita gitu ya. Ketika kita sudah melakukan segala hal untuk hidup yang baik, tetapi kita masih berpikir bahwa hasilnya itu akan sejalan dengan perilaku kita yang baik, maka penyesalan atau emosi negatif itu akan ada, karena kita berharap bahwa hidup yang kita inginkan itu akan atau doa yang kita inginkan itu akan sejalan dengan apa yang kita lakukan. Padahal ketika kita menjadi bijaksana, hasil dari apa yang kita lakukan itu bukan berada di dalam kendali kita. Maka itulah keutamaan yang baik menurut stoikisme. Gitu ya. Lalu kita gitu ya, yang perlu kita ingat bahwa sebagai seorang stoik, kita tidak perlu memperlihatkan apa yang kita pelajari. Kita tidak perlu memperlihatkan apa yang kita praktekkan. Maksudnya apa? Memperlihatkan untuk mendapatkan pujian. Memperlihatkan untuk mendapatkan tepuk tangan. Gitu ya. Yang harus kita lakukan saja. Tidak usah menunggu pujian, tidak usah menunggu hasil dari apa yang kita lakukan. Gitu ya, karena semuanya itu berada di luar kendali. Gitu ya. Jadi kita tidak peduli dengan apa hasil dari apa yang kita lakukan. Itulah keutamaan stoik untuk mendapatkan hidup yang baik, untuk mendapatkan hidup yang bahagia. Gitu ya. Jadi keutamaan yang berada di dalam stoik itu tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah terampas. Tetapi bagi kaum hedonis, bagi kaum Epicureans, keutamaan mereka itu suatu saat akan bisa terampas, akan bisa hilang, dan bahkan sulit untuk didapatkannya. Lebih sulit daripada kita yang memiliki keutamaan, 4 keutamaan yang saya jelaskan, yang kita miliki. Gitu ya. Jadi kita harus tahu ketika kita mengikuti keinginan kita untuk membeli untuk membeli baju, untuk makan makanan yang kita inginkan di dalam pikiran kita karena melihat media sosial gitu ya. Berarti kita bukan seorang stoik. Kita adalah seorang Epicurus, seorang hedonism yang kita pikir bahwa kenikmatan itu adalah baik dan bisa membuat kita bahagia. Gitu ya.
akhirnya saya bisa menjelaskan selama 20 menit. Semoga kamu mengerti gitu ya. Dan jika ada pertanyaan, kamu bisa komen di dalam kolom komentar. Saya adalah seorang stoik yang mempraktekkan stoicisme dan ingin mencoba mengobrol dengan kamu yang baru mempraktekkan. Saya itu bukan ahli, saya masih belajar, saya masih banyak juga kesalahannya. Kita itu manusia, dan seorang stoik itu tidak ada yang sempurna, sama halnya seperti manusia-manusia lainnya. Yang hanya kita lakukan itu adalah mempraktekkan atau berlatih untuk mempraktekkan keutamaan dan selalu fokus terhadap hal-hal yang bisa kita kendalikan. Gitu ya. Demikian episode kali ini. Terima kasih. Terima kasih telah mendengarkan episode hari ini. Jangan lupa ikuti Siniar Bahagia ala Stoik di Spotify dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan setiap episode yang saya buat. Saya juga membuka keanggotaan dengan cukup membayar $3 Amerika atau sekitar Rp45.000 setiap bulan. Dan kamu bisa mendengarkan episode Memaknai Hidup Bahagia ala Stoik yang berisi cerita saya selama seminggu dari jurnal pribadi saya. Jangan lupa juga untuk ikuti dan berlangganan @bahagiaalastoik di semua kanal media sosial, TikTok, Instagram, dan YouTube. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.